Jasa pembelian makanan atau minuman melalui aplikasi sepertinya mulai berhadapan dengan pesaing baru karena munculnya masakan rumahan yang dijual di media sosial dengan sistem PO. Usaha kreatif yang awalnya hanya mungkin iseng, coba-coba, ternyata tidak jarang menjadi sumber penghasilan yang lumayan. Mereka yang menggeluti usaha ini tidak memerlukan media profesional untuk promosi, tapi mereka dengan cara yang kreatif meminta bantuan orang untuk memberikan testimoni atau kesaksian tentang masakannya. Pengalaman makan inilah yang sekarang menjadi metode pemasaran yang efektif, karena setiap orang dengan handphonenya mulai lebih memperhatikan testimoni atau review dari pelanggan sebelum mereka membelinya. Kesaksian atas pengalaman, experience ini sudah terbukti menjadi daya yang luar biasa untuk menggerakkan orang. Hari ini dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita juga mendengar testimoni kesaksian Santo Petrus di depan perwira Romawi Cornelius dan keluarganya yang belum mengenal Yesus. Dalam seluruh isi bacaan, kita bisa merasakan bagaimana Petrus dengan hati yang berkobar-kobar menceritakan pengalamannya tentang Yesus, mulai dari kisah hidupnya di dunia yang penuh dengan mujizat sampai dengan hari kematian dan kebangkitannya. Dan jika kita melanjutkan kisah bacaan ini, maka dalam ayat selanjutnya kita akan mendengar kisah Cornelius dan keluarganya yang akhirnya dibaptis. Kesaksian atau testimoni Petrus akhirnya memenuhi keluarga itu dengan Roh Kudus yang memenuhi mereka, membawa kegembiraan dan sukacita. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin Petrus dapat bersaksi demikian hebat tentang Yesus di hadapan keluarga Cornelius? Padahal kita masih ingat bagaimana seorang Petrus yang 2 hari yang lalu dalam kisah Pasio, kisah sengsara Yesus, sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ia pun pernah merasa takut dan khawatir di hadapan orang banyak yang melihatnya bersama Yesus. Lalu apa yang membuat Petrus berubah dari rasa takut menjadi saksi Yesus yang luar biasa? Keberanian Petrus bermula dari pengalaman kubur kosong seperti yang kita dengar dalam Injil Yohanes tadi. Pagi-pagi benar, ketika mendengar kabar dari Maria Magdalena bahwa batu kubur Yesus telah diambil, Petrus dan murid yang lain segera berlari menuju kubur, dan keduanya menemukan kubur yang kosong tanpa jenazah Yesus. Dari pengalaman inilah ia sungguh melihat dan percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dari antara orang mati. Keberanian Petrus ini selanjutnya kita temukan dari kesaksiannya sendiri dari bacaan pertama tadi yang berbunyi, "Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati." Dari sini kita melihat bagaimana peristiwa pengalaman makan dan minum bersama Yesus yang bangkit dari kematian menjadi daya luar biasa yang mengubah hatinya. Peristiwa makan dan minum ini ternyata menjadi peristiwa istimewa yang membuat Tuhan sungguh hadir, dan dari sanalah relasi kasih itu terbentuk. Inilah gambaran Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak dari puncak kehidupan Kristiani yang tak tergantikan. Setiap perayaan Ekaristi yang kita ikuti adalah saat istimewa untuk mengenang wafat dan kebangkitan Kristus. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi juga sudah terbukti menjadi daya bagi semua pengikut Kristus
dan semua santo-santa orang kudus dari masa ke masa yang sudah mengubah dunia dengan kesaksian dan testimoni mereka melalui pesan damai dan karya kasih yang masih dapat kita dengarkan dan dapat kita saksikan dalam sejarah gereja. Kita pun yang hadir dalam Ekaristi ini, yang mengalami perjamuan bersama Yesus yang bangkit, juga diajak untuk menjadi saksi kebangkitan melalui kehadiran dan tindakan kita yang membawa pesan damai dan sukacita dimanapun kita berada. Santo Paulus dalam bacaan kedua dari Kolose, bukan yang Korintus tadi, juga mengingatkan kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk mencari perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus inilah yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi kebangkitannya. Dengan cara inilah kita menjadi penyebar review atau testimoni pengalaman kebaikan Allah yang akan membawa banyak orang kepada Kristus. Kita tidak perlu melakukan promosi profesional untuk mengenalkan Yesus, tapi cukuplah melalui kesaksian hidup kita sehari-hari yang meski sederhana, tapi membawa damai, sukacita, dan kasih, sehingga banyak orang akan melihat Yesus yang sungguh hidup dan tinggal di dalam hati kita. Dengan cara inilah, terang kita akan bercahaya di depan banyak orang, sehingga mereka pun melihat, mengenal, dan memuliakan Allah di surga. Amin. Haleluya.